Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Belajar. Kali ini kita akan membahas arah perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi bersama saya Muammar Gaddafi. Pertama-tama kita akan membahas teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Nah, untuk itu kita perlu mengetahui definisi sebagai berikut. Menurut Hack dan Keen, teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu pengguna bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas teknologi komputer berupa hardware dan software yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Sedangkan menurut Williams and Sawyer, teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data suara dan video. Konsep dasar ataupun konsep utama dari teknologi informasi adalah penggabungan teknologi komputer dengan teknologi komunikasi kemudian menjadi teknologi informasi. Pemahaman dasar terkait dengan teknologi informasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah teknologi komputer yang terdiri dari komputer itu sendiri, kemudian program, data, dan informasi. Sedangkan yang kedua adalah teknologi informasi berupa sistem dan peralatan elektromagnetik untuk berkomunikasi jarak jauh. Dua hal tersebut kemudian dihubungkan oleh jaringan internet. Lalu, bagaimana arah pengembangan teknologi informasi khususnya pada bidang perikanan? Sebelum kita masuk pada pembahasan arah pengembangan, terlebih dahulu kita harus tahu kenapa kita menggunakan teknologi informasi. Yang pertama alasannya adalah kompleksitas daripada tugas manajemen. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Yang ketiga adalah perlunya waktu yang cepat dalam merespon setiap kejadian. Yang keempat adalah tekanan daripada persaingan bisnis. Kita masuk pada arah perkembangan teknologi. Dewasa ini, semua ukuran alat atau komputer semakin kecil. Hal itu disebabkan oleh kecenderungan manusia menyukai yang lebih praktis, simpel, dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Lalu kecepatan pemrosesan semakin tinggi dan kapasitas penyimpanan semakin besar. Kemudian persaingan harga yang semakin ketat sehingga menuntut harga semakin murah dan terjangkau. Kemudian kita masuk pada arah perkembangan komunikasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi memungkinkan manusia untuk terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, keterhubungan ini kemudian dapat memperpendek jarak antara ruang dan waktu. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial, sehingga membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lain. Hal ini kemudian menjadi tantangan teknologi untuk memenuhi hal tersebut. Pengembangan komunikasi juga didukung oleh perkembangan multimedia. Hal tersebut karena kecenderungan manusia untuk menyukai hal-hal yang berbau hiburan. Berikutnya adalah arah pengembangan teknologi informasi. Yang pertama, pengembangan cenderung konvergens, di mana semua kebutuhan sebisa mungkin difasilitasi dalam satu perangkat. Perangkat yang digunakan sebaiknya portable atau mudah untuk dipindahkan atau dibawa. Lalu personalisasi, di mana setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda di segala tingkatan usia. Tren masa kini yang menitikberatkan pada kolaborasi ketimbang kompetisi menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi informasi. Selanjutnya adalah strategi pengembangan teknologi informasi.
Strategi pengembangan harus memperhatikan solusi-solusi teknologi yang mendukung sistem dan kebutuhan bisnis secara langsung. Strategi teknologi informasi berkonsentrasi untuk mendukung permintaan organisasi menggunakan teknologi. Strategi teknologi informasi mengarah pada kemampuan teknologi informasi, sumber daya, layanan, serta dukungan terhadap pengguna. Selanjutnya, kita akan sedikit menyinggung terkait dengan perkembangan industri 4.0. Dimulai pada tahun 1784 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Lalu berkembang menjadi revolusi industri kedua pada tahun 1870. Masa ini ditandai dengan produksi massal juga penggunaan energi listrik. Kemudian berkembang lagi menjadi revolusi industri ketiga pada tahun 1969. Masa ini ditandai dengan penggunaan IT dan robot dalam membantu proses produksi. Dan yang terakhir, revolusi industri keempat yang sedang kita jalani, di mana hampir seluruh kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara online. Untuk itu, sektor industri perikanan di Indonesia harus mengikuti tren global yang transparan, yaitu dengan menerapkan teknologi digital. Sebab teknologi informasi dapat mengefisienkan rantai distribusi, sehingga harga jual di tingkat konsumen lebih murah dari pasar tradisional. Mari kita bahas tantangan dan peluang sektor perikanan dan kelautan. Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya. Bahkan beberapa komoditas unggulan seperti udang, tuna, rumput laut, dan kepiting menduduki peringkat teratas dunia. Selain itu, sektor maritim berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, di mana PDB maritim mencapai 749,9 triliun atau setara 6,04%. Sementara ekspor barang mencapai 12,5 miliar US dollar atau setara 8,62%. Kontribusi lain berupa tenaga kerja maritim sebesar 3,6 juta orang atau setara 3,08%. Indonesia merupakan negara dengan wilayah kepulauan terbesar di dunia yang menjadi pemasok 10% komoditas perikanan dunia. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sementara di sisi lain, ada 7,9 juta orang penduduk Indonesia yang bergantung dari sektor laut. Juga 54% protein hewani nasional berasal dari ikan. Indonesia juga merupakan segitiga terumbu karang terbesar di dunia, di mana terdapat 37% spesies ikan terumbu karang dan juga 76% spesies karang dunia. Namun ada sisi lain dari sektor perikanan kita, yaitu pelanggaran berupa illegal fishing dan pemalsuan dokumen. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun konsep satu data
yang mengintegrasikan antara proses, SDM, dan teknologi. Konsep satu data ini menerapkan sistem informasi yang memudahkan pekerjaan pengumpulan data. Adapun capaian satu data per Januari 2018 adalah sebagai berikut. Pada aspek proses, telah mengadopsi sistem yang berjalan dengan baik. Kemudian, telah melakukan penyusunan master data manajemen. Lalu, telah melakukan redesign proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data. Sementara pada aspek SDM telah terjadi peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM. Lalu jumlah SDM pengolah data memadai dan merata. Selain itu juga penguatan kelembagaan. Lalu pada aspek teknologi telah dilakukan penyusunan master IT plan. Kemudian rasionalisasi aplikasi dan penyeragaman platform. Juga peningkatan kapasitas infrastruktur IT. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang luar biasa besar, baik di aspek fintech atau financial technology, e-commerce, on-demand service, juga IoT, Internet of Things. Tentu saja potensi ini harus kemudian di follow up dan direspon dengan membuat aplikasi-aplikasi yang menunjang kegiatan di sektor perikanan. Salah satunya sebagai contoh adalah aplikasi nelayan pintar. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi kita bagaimana mengembangkan potensi ini dengan sebaik mungkin. Beberapa daerah juga telah merespon ini dengan berbagai inovasi yang mereka lakukan. Pemanfaatan IT di sektor perikanan budidaya misalnya, di mana pemilik dapat mengetahui secara real time perkembangan kolam budidaya yang dimilikinya, di mana pemilik dapat mengetahui secara real time kondisi tambak berupa pH, kemudian kandungan oksigen, kadar garam, maupun suhu daripada tambak yang dimilikinya. Pemanfaatan IT juga menyentuh sisi sistem manajemen yang dapat diakses secara online secara komprehensif. Sisi manajemen tersebut bisa berupa neraca keuangan, kemudian laporan, lalu data-data lain yang dibutuhkan. Pemanfaatan IT dalam sektor perikanan juga terkait dengan pemanfaatan sistem informasi geografis, di mana nelayan dapat mengetahui secara real time kondisi cuaca, kemudian sebaran ikan, dan lain sebagainya. Teknologi informasi juga digunakan dalam proses monitoring kapal perikanan, di mana dengan bantuan satelit, kapal perikanan atau aktivitas penangkapan ikan di laut dapat diketahui secara pasti. Ketersediaan data menjadi aspek yang sangat penting, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memanfaatkan IT guna menyediakan data yang dibutuhkan untuk nelayan dan stakeholder. Berikut adalah contoh tampilan dashboard dari pelaku usaha.
lalu tampilan data produksi perikanan dan kelautan, juga tampilan harga ikan di pasar. Contoh lain dari pemanfaatan IT pada bidang perikanan adalah Bigavlog. Demikian materi kuliah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.